Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Logowo. Oke, di video kali ini kita membahas tentang ruang kendali dari ekonomi ya. Ini pasti kita masih masuk di video di materi kebijakan fiskal. Nah, ini saya adaptasi dari pengantar ekonomi makro dari Prasetyo gitu ya. Dari Bapak Prasetyo di tahun 2023. Nah, jadi itu tanggung jawab utama pemerintah gitu ya. Pasti bahas tentang kalau ada fiskal pasti tujuannya membahas pemerintah. Nah, jadi tujuan utama kebijakan fiskal adalah menentukan arah pembangunan nasional. Karena permintaan bertanggung jawab menjaga setiap warganya dalam keadaan ekonomi yang baik melalui program yang tepat sasaran. Artinya pemerintah itu untuk mengatur dari kebijakannya untuk pembangunan nasional. Dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjaga setiap warganya dalam keadaan ekonomi yang baik gitu ya dan lebih tepat sasarannya. Nah, di sini seperti seperti timbangan gitu ya antara tindakan pemerintah dan kesejahteraan warga. Ini harus seimbang dari pemerintah itu bertindak seperti apa, pajak aturan dari mereka, pada kebijakan dari mereka itu harus menyesuaikan dengan kesejahteraan warganya. Nah, jadi keseimbangan yang sukses teman dengan itu berarti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan harganya stabil. Nah, ini ada dua tuas ya antara kendali ekonomi gitu. Jadi kebijakan fiskal cara pemerintah yang mempengaruhi ekonomi dengan menarik dua tuas utama. Jadi tuasnya ini ada tax atau pajak dan ada pengeluaran. Nah, kalau pajak ini menarik uang dari masyarakat, bisa berupa dari hutang, misalkan dari obligasi. Kalau pajak itu bisa dari pajak. Kalau di pusat kan ada pajak usaha, kalau dari kita orang masyarakat itu kan ada pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan gitu ya. Itu bisa dikumpulkan untuk menjadikan pendapatan negara. Nah, kalau pengeluaran lah menyuntikkan uang ke program negara. Jadi setiap negara itu pasti punya program ya. Contoh kayak program MBG, makan bergizi gratis gitu ya. Nah, itu kan pasti uangnya dari uang negara. Uang pajak yang kita kumpulkan akan dikumpulkan untuk melakukan ke program negara. Nah, di sini ada 3 sasaran utama ya. Jadi yang utama adalah pastinya pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan stabilitas harga. Kalau ada pertumbuhan ekonomi berarti dia untuk mendorong ekspansi bisnis dan pendapatan. Nah, jadi bagaimana suatu negara itu dia pendapatan harus naik dan ekspansi bisnis harus berbagai sektor. Nah, terus lapangan kerja adalah untuk memaksimalkan serapan tenaga kerja gitu. Jadi serapan tenaga kerja itu harus dimaksimalkan. Karena kalau bisnisnya makin banyak, ekonominya tumbuh, mau otomatis bisnisnya berkembang, terus tenaga kerja juga banyak yang diserap gitu ya. Nah, yang ketiga adalah stabilitas harga. Jadi untuk menjinakkan inflasi dan meredam perlambatan ekonomi. Dan untuk menjamin ya, untuk biar harganya itu stabil gitu ya. Karena harganya stabil itu pasti inflasi dan meredam gitu ya. Dan perlambatan ekonomi juga pasti kecil. Nah, terus ada pilar gitu ya untuk memacu pertumbuhan. Jadi pilar pertama adalah untuk memacu pertumbuhan. Jadi pajaknya diturunkan, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, akhirnya mendorong peningkatan investasi dan pendapatan bisnis dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melesat dan cepat. Nah, itulah pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat ditarik sebagai tuas alternatif untuk memacu pertumbuhan ini. Nah, itu ada pilar kedua mengunci lapangan kerja. Jadi ada masalah dan ada solusi. Jadi kalau dalam masalah fiskal adalah rodanya melambat gitu ya. Nah, ini sebagai analogi aja. Nah, karena pengangguran memiliki daya beli rendah. Jadi hal ini pasti membuat secara nggak langsung gitu ya menghambat laju mesin pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatannya nggak banyak, pasti untuk pembelian untuk barang itu pasti terhambat gitu ya. Nah, terus solusi fiskalnya apa tuh sebagai ekspansi bisnis. Jadi penurunan pajak memicu ekspansi bisnis. Bisnis yang tumbuh membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Secara instan menciptakan rekrutmen secara massal. Nah, karena kalau bisnisnya bertambah, perusahaan bertambah pasti otomatis dia kok menyerap tenaga kerja lebih besar. Nah, terus ada ancaman boom dan bust gitu ya. Jadi boom itu adalah ekspansi yang berlebih. Jadi bisa memicu inflasi yang sangat tinggi. Ini bahaya nih. Nah, sementara kalau bust adalah perlambatan, bisa menyebabkan kelusuan dan tingginya pengangguran. Ini biasanya ke deflasi nih, bahaya juga nih. Nah, teman-teman kalian bagi yang belum paham antara inflasi dan deflasi, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Terus mesin ekonomi yang terkalibrasi. Jadi antara pertumbuhan, lapangan kerja, stabilitas harga itu adalah 3 pilar yang harus terkalibrasi gitu ya. Karena kebijakan fiskal pada dasarnya adalah instrumen utama negara untuk memastikan roda perekonomian terus berputar demi satu tujuan akhir adalah kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di-subscribe dan juga like gitu ya. Dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.